Bikin haru para fans skuad Garuda, supporter timnas Indonesia kembali viral dan curi perhatian dunia. Takjub, oleh Romeni akui tak pernah rasakan atmosfer segila di SUGBK saat mencetak gol. Jadi cadangan saat timnas Indonesia sikat Bahrain. Begini pengakuan luar biasa Dean James. Luar biasa, begini tanggapan Kapten Timnas Indonesia JIJ soal kualitas Messi Childress hingga Rizky Ridho. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Seperti yang diketahui, supporter timnas Indonesia merupakan fans yang mungkin paling besar di dunia. Hal ini tak terlepas dari fanatiknya fans Garuda terhadap timnasnya yang memang bisa dikatakan begitu gila. Bagaimana tidak, setiap kali timnas Indonesia bermain, mau itu away ataupun laga home, para supporter selalu hadir di stadion, baik itu dalam jumlah kecil maupun dalam jumlah yang begitu fantastis. Sebagai contoh, saat timnas Indonesia bertandang ke markas Australia, bisa dilihat warna merah begitu mendominasi di setiap sudut stadion tersebut. Stadion Sydney yang memiliki kapasitas 42.000 penonton lebih banyak diisi oleh supporter Indonesia meskipun status mereka adalah tim tamu. Hal ini jelas menunjukkan betapa besarnya antusiasme pendukung Indonesia untuk memberikan dukungan kepada tim kesayangan mereka di ajang internasional tersebut. Kemudian, yang tak kalah epiknya adalah ketika timnas Indonesia menjamu Bahrain di SUGBK, di mana stadion yang berkapasitas 78.000 penonton tersebut hampir tidak ada yang tersisa. Bukan cuma sekedar datang ke stadion saja, para supporter juga kerap menunjukkan aksi-aksi yang begitu fantastis. Yang terbaru, mereka membuat koreografi yang begitu spektakuler dan membuat setiap orang yang datang ke GBK pasti dibuat sangat merinding. Coming out, a glorious Tifo away to the left on the Indonesia side is raised to a wonderful reception from the rest of the crowd. Gosh, they do Tifos well there. Kegilaan fans timnas Indonesia yang memang sudah melekat sejak dulu dan mungkin prestasi timnas Indonesia yang semakin membaik membuat Indonesia kini sedang dalam pantauan dunia. Maka tak heran sekarang banyak YouTuber dari luar negeri atau bule sering menonton langsung pertandingan timnas Indonesia di GBK. Lalu banyak yang bertanya mengapa atmosfer GBK begitu istimewa bagi orang asing, mengapa bule dan orang asing terlihat begitu emosional setiap berada di GBK melihat atmosfer yang begitu mengerikan. Ya, mungkin bagi orang Indonesia antusiasme supporter di stadion sudah hal yang biasa kita lihat bagaimana negara ini gila bola. Namun, bagi orang asing atau bule, hal seperti ini jarang mereka lihat di negara mereka. Pasalnya, walau negara mereka gila bola sekalipun, atmosfernya tak segila supporter Indonesia yang punya seni tersendiri ketika mendukung timnasnya. Para YouTuber ataupun bule asing selalu hanyut dalam euforia yang mereka lihat di GBK. Terkadang air mata menetes begitu saja saat melihat bagaimana meriahnya supporter kita saat mendukung timnas Indonesia. Apalagi yang sedang jadi sorotan yaitu laga melawan Bahrain kemarin, di mana supporter kita menjadi sorotan dunia. Beberapa orang terkenal di dunia juga hadir langsung melihat sendiri bagaimana hebohnya atmosfer di SUGBK. Bahkan para bule tersebut begitu terpesona ketika lagu Tanah Airku dikumandangkan di akhir pertandingan. Sebagaimana yang diketahui oleh Romeni akhirnya menjalani debutnya bersama timnas Indonesia setelah resmi menjadi warga negara Indonesia pada Februari lalu. Pemain Oxford United ini resmi menjalani debutnya saat skuad Garuda menghadapi Australia di Sydney. Tim asuhan Patrick Kluivert ini memang menelan kekalahan di Australia. Namun di laga tersebut oleh Romeni berhasil mencetak gol penghibur buat skuad Garuda. Setelah menjalani debutnya yang tak begitu mulus, oleh Romeni tentu saja tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Pemain berusia 24 tahun itu mengaku bahwa kekalahan tersebut tentu saja bukan hasil yang diinginkan oleh tim. Mantan pemain FC Utrecht tersebut sebenarnya mengaku senang bisa mencetak gol ke gawang Australia dan dalam laga debutnya. Menurutnya, sebagai seorang penyerang, mencetak gol memang selalu menyenangkan. Apalagi itu gol pertamanya dalam ajang internasional atau laga debutnya.
Namun ia juga tak bisa berbohong bahwa kekecewaan tetap dirasakannya. Tentu saja itu bukan hasil yang diinginkan di dalam debutku, terutama karena sebenarnya kami bisa mendapatkan lebih dari itu. Kami kalah hanya karena beberapa kesalahan kecil. Senang rasanya mencetak gol sebagai penyerang, meskipun senang mungkin bukan kata yang tepat. Setelah pertandingan ada rasa kecewa, akan tetapi kami langsung mengalihkan fokus ke laga melawan Bahrain, ujar Romeni. Setelah menjalani debut yang kurang mulus itu, oleh Romeni berhasil menjadi pahlawan timnas Indonesia dalam laga ke-8 melawan Bahrain. Pemain berusia 24 tahun tersebut mencetak gol seusai memanfaatkan umpan apik dari Marcelino Ferdinand dan akhirnya membawa skuad Garuda menang. Seusai membawa timnas Indonesia meraih kemenangan, oleh Romeni mengakui bahwa laga melawan Bahrain memang sangat ajaib dan jadi malam yang luar biasa. Bahkan, ia mengaku baru pertama kalinya merasakan atmosfer segila SUGBK saat ia mencetak gol. Menurutnya, ia tidak pernah mendengar suara yang begitu berisik seperti itu setelah ia mencetak gol hingga semua bergetar. Magis, malam yang luar biasa, suara yang dibuat oleh para supporter di stadion itu. Aku belum pernah mendengar keramaian sehebat itu setelah mencetak gol. Semuanya bergetar, sungguh benar-benar gila. Jelas Romeni. Pada laga timnas Indonesia versus Bahrain kemarin, pemain keturunan Dean James hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Pemain keturunan Semarang tersebut sebetulnya sudah melakoni debut buat timnas Indonesia saat menghadapi Australia. Akan tetapi debutnya tidak berjalan mulus karena skuad Garuda dihantam 1-5. Kendati saat menghadapi Australia, Dean James tidak bermain begitu buruk, namun dia malah tidak bisa merasakan langsung saat skuad Garuda tampil di GBK. Kendati begitu, penggawa Go Ahead Eagles itu tidak mempermasalahkan keputusan Patrick Kluivert yang membangku cadangkan dirinya. Kesempatan bagi Dean James untuk bisa membela timnas Indonesia memang masih terbuka karena di Juni nanti masih akan berlangsung lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Saya bangga dengan tim, sayangnya saya tidak bermain, tapi kami adalah satu tim dan saya sangat bahagia untuk mereka. Saya sangat berharap bisa terpilih lagi pada Juni nanti dan mendapat kesempatan bermain. Saya juga senang sudah melakukan debut, jadi ini sangat baik, ungkap Dean James. Sebagaimana yang diketahui, timnas Indonesia berhasil mengamankan kemenangan saat menjamu timnas Bahrain di SUGBK. Kemenangan yang diraih merah putih ini pun menimbulkan pertanyaan soal peran pemain di lini belakang. Pada laga melawan Bahrain, Patrick Kluivert menempatkan Rizky Ridho di posisi bek kanan menggantikan posisi Max Hilgers yang cedera. Performa Rizky Ridho sendiri tak mengecewakan karena pemain Persija Jakarta itu beberapa kali melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Indonesia tetap bersih sampai peluit panjang. Sementara di laga kontra timnas Australia beberapa waktu lalu, Indonesia menelan kekalahan telak saat Hilgers diturunkan sebagai starting 11. Performa Ridho dan Hilgers pun mulai dibandingkan, namun JIJ selaku kapten tim enggan membanding-bandingkan rekannya. Sang kapten dengan tegas menyatakan baik Hilgers maupun Ridho punya kelebihan masing-masing yang diperlukan skuad Garuda untuk bermain di level yang lebih tinggi. Saya sudah mengatakan dalam banyak wawancara, saya sangat menghormati dan mengagumi Ridho. Saya pikir dia salah satu pemain terbaik yang kami miliki dan salah satu pemain dengan potensi terbesar di tim ini. Jadi saya menyukainya. Keduanya adalah pemain yang sangat bagus. Saya pikir Max bermain di level yang sangat tinggi. Terkadang mudah untuk berkomunikasi karena dia juga orang Belanda atau berbicara bahasa Belanda. Dan dengan Ridho berkomunikasi dengan bahasa Inggris, tetapi sebenarnya tidak ada perbedaan. Keduanya memiliki kualitas dan saya pikir kami sangat beruntung memiliki keduanya, ungkap JIJ.